Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian semua tetangga online buat lihat rumah idaman yang banyak taman. Ini dia. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Ya, tetangga, kali ini saya lagi di tempatnya Mbak Rina. Dan karena beliau tidak berkenan untuk tampil di layar, jadi kita ngobrolnya di belakang layar aja ya Mbak ya? Iya, oke Mas. Mohon izin ya Mbak ya? Iya. Kita liputan rumahnya nih. Nah, untuk luas lahannya berapa nih Mbak? Untuk luas tanahnya itu 269 meter persegi. Itu kira-kira 16 kali 18,5 lah. Untuk luas bangunan berapa? Kalau untuk luas bangunan 186,84 meter persegi. Ada tema khusus nggak nih Mbak? Karena ini rumah dulu dibelinya dari developer ya, kita memang belinya waktu itu konsepnya minimalis. Tapi untuk nanti interior di dalamnya itu kita mengusung tema yang lain. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke. Oke tetangga, karena masih di luar, kita bahas luarnya dulu nih. Dari segi eksterior, rumahnya ini ada di Hook. Kita bahas sisi sebelah sininya dulu. Ini adalah carport nih Mbak ya? Ya, Nah ini kapasitas berapa kendaraan Mbak? kapasitasnya untuk 2 mobil, ini luasannya 6x6. Untuk lantai pakai material apa nih? Andesit bakar. Dicat lah. Tapi kita cat lagi. Pakai cat apa Mbak? Ingat Cat propan yang black, doff. Oh oke. Gitu. Karena ini ada di eksterior, jadi memang catnya khusus cat eksterior juga supaya awet. Dan ini dikasih kanopi ya? Ya, ini rangkanya hollow, terus kita pakai Shera plank. Yang di bawahnya ini ya, Ya. kisi-kisi. Kalau penutupnya? Penutupnya kita pakai solar flat, ketebalan 1,8. Oh Ya. oke. Kenapa nggak pakai kaca? Karena ternyata setelah waktu dulu kita coba ya, kita pengen banget pakai tempered glass. Ternyata dengan bentang luas yang 6,6 ini, wow banget harganya. Jadi kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kita langsung switch ke solar flat. Iya, bentangannya lumayan luas, 6 kali 6. Tetangga tadi Mbak Rina sempat cerita mendekati 3 digit budgetnya. Iya. Jadi kayaknya ganti aja ya. Oke, ini carportnya cukup luas. Dan di balik carport ini nanti akan kita lihat ada ruangan apa ya. Tapi sebelumnya kita bahas Sebentar dulu. Mas, itu ada yang unik nih. Apa Di nih? situ ada kabinet gas. Oh, saya kira lemari sepatu. Bukan, ini kabinet gas. Iya. Jadi waktu pas kita renovasi kemarin, kita sengaja bikin gasnya di luar supaya kalau dulu kan waktu pas renovasi masih zaman COVID ya, Iya. supaya orang luar tuh nggak masuk rumah lah gitu. Jadi kalau kita mau beli gas gitu ya cukup sampai di sini aja gitu. Oke, jadi tembus ke dalam ya. Tembus ke dalam 3,5 meter. Menarik. Tangga. Iya. Jadi kalau misalnya pakai gas bisa diupayakan seperti ini ya, terpisah dari ruangan di dalamnya supaya ya di dalam bisa storage-nya dipakai buat yang lain. Kemudian kalau misalnya manggil tukang gas nggak perlu masuk. Iya, betul. Pergantiannya mudah, cepat, ya udah selesai Iya. gitu aja. Lebih seamless tetangga. Nah, karena ini rumahnya ada di Hook, jadi kita lihat dulu sisi sebelah sininya yuk. Tadi saya bilang di depan ya, kalau Iya. rumahnya ini rumah impian, rumah idaman, dengan banyak taman. Ya, betul. Gimana ceritanya? Ceritanya itu ya karena memang kita pengen dikelilingi dengan suasana yang hijau ya. Pada dasarnya saya tuh nggak bisa nanam tanaman sebenarnya. Tapi Jadi ini memang jadi pengen kok. coba. Nah, cuman entah kenapa seiring berjalannya waktu ternyata tangannya mulai dingin. Oh. Jadi sudah mulai bisa lah gitu. Dulu kayaknya semua yang ditanam tuh pasti mati deh. Tapi ini alhamdulillah sih pelan-pelan gitu belajar bisa sih ternyata gitu. Oke, ini lumayan besar loh tetangga tamannya, dan ini area hijaunya juga berupa rumput-rumput gini susah loh merahnya. Iya betul. Mana saya nggak pakai tukang kebun lagi Nggak kan? pakai tukang kebun. Healingnya gini, cabutin rumput liar, potong pagar tanaman gitu. Sekaligus olahraga ya. Iya sekaligus olahraga. Ini bulat-bulat apa Mbak, beton atau apa nih? Bulat-bulat ini sebenarnya lampu taman Mas. Oh. Bahannya tuh plastik ya. Kayak resin ya? Jadi dia itu motifnya granit. Kalau malam tuh kelihatan kayak Mars karena ini memang namanya Mars. Mars. Kayak planet-planet gitulah. Intensitasnya seterang apa? Tidak seterang lampu kalau seandainya dia putih biasa ya. Oh, Jadi iya. memang pendarannya itu lebih Kayak lampion?
Ya, kayak lampion. Kayak lampion. Kayak lampion persis. Oke, cakep ini tangga. Hah, Dan ini waterproof ya? ya, waterproof. 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 Nah, dari depan, kemudian di samping juga masih ada taman yang luas banget nih Mbak. Jadi akses dari depan, dari samping ada nih kayaknya. Iya. Nah gimana nih ceritanya? Kalau di samping sini itu gudang. Oh ini gudang? Ini gudang. Sebenarnya garasi sepeda sih. Boleh dibuka tapi berantakan sih sama keperluan buat. Ini pintunya pakai pintu besi, hollow, yang dibuat kisi-kisi seperti itu. Oh ternyata dalam ya? Iya. Jadi untuk penyimpanan yang ya peralatan berkebun. Ya, sepeda. Jadi kalau sana anak-anak mau naik sepeda, nggak perlu masuk dari rumah sih. Oke. Menarik nggak? Dan ini juga nggak lembab ya, karena ini kisi-kisinya masuk udara ke bagian dalam rumah. Dan ini saya tadi penasaran Mbak, di depan kan lumayan ini ya, mengotak gitu ya minimalis ya. Tapi yang di sini kok kayak ada pelana gitu. Nah ini bentuknya. existing. Memang dulu semuanya kan seperti itu ya, kayak pelana gitu. Rumah bawaannya berarti ini? Iya ini bawaan. Tadinya sebelah sini yang dari mulai gudang ke depan itu bangunan baru semua. Jadi ini adalah renovasi atau bangunan tambahan nih? Ya. Tapi nggak kelihatan Mbak, maksudnya desainnya masih lumayan Nyatu ya? Kelihatan nyatu sama bangunan sebelahnya. Berarti ini existing yang mana Mbak kalau dari depan? Mulai dari sini, existing. Yang ini? Ya, itu existing tapi kita cover ya. Kita tempel pakai concrete expose. Cakep ya tetangga. Ini ada konsepnya nggak nih Mbak kalau dari luar bangunannya nih? Kalau dari luar ini minimalis sih. Minimalis ya? Minimalis. Modern minimalis lah. Modern minimalis. Tapi katanya dalamnya beda lagi tetangga. Iya. Gimana kalau kita lihat? Oke, boleh silakan. Yuk ikutin tetangga. Tetangga, biasanya saya dibukain pintunya, tapi kali ini buka sendiri aja ya. Mbak Lina, Iya. kita udah masuk ke bagian dalam rumah dan langsung ketemu area apa nih Mbak? Ini ruang tamu, karena waktu itu pas renovasi sebenarnya wacana ruang tamu ini nggak ada. Kita mau bikin nambah kamar anak, Iya. tapi kan nggak mungkin ya karena kamar anak di atas bawahnya nggak ada gitu ya. Akhirnya kenapa nggak bikin ruang tamu aja gitu. Jadi sekalian deh kita bikin. Oke, jadi ini ruang tamu yang cukup proper. Luas berapa luas? Luasnya itu 3,5 dikali 4,5. Udah jarang loh yang bikin ruang tamu Mbak. Iya. Tapi ini ruang tamunya asik ya, dia dapat pencahayaan dari depan, dari samping, karena rumahnya di hook dan nggak ngabisin ya. Iya, Jadi betul. ada GSB-nya juga nih, ada taman yang berperan sentral juga buat di rumah ini. Dan katanya kalau pagi cahayanya bagus banget nih. Oh bagus banget mas, karena kita sebelah timurnya sebelah sana ya. Oh sana timur. Sebelah timur, sebelah situ. Jadi pada saat matahari pagi masuk, ruangan ini benar-benar diterpa sinar matahari pagi. Tapi mas, sore juga kena. Kok bisa? Tahu nggak kenapa? Karena tetangga sebelah itu ada kaca banyak besar. Jadi pantulan matahari sore mantul lagi ke dalam rumah kita. Oh, dari kaca tetangga ya? Kaca tetangga. Oh, karena dia pakai kayak reflektif gitu ya? Iya betul. Lapisan Kayak reflektif. film gitu loh. Mantul Jadi gitu. mantul masuk ke dalam rumah, jatuh mataharinya pun sama persis seperti matahari pagi. Jadi alhamdulillah banget. Nah, untuk lantai pakai apa nih? Ini. Ini karpet kayu sungkai. Saya kira decking tapi kok tipis. Jadi dulu itu karena saya pengen rumahnya itu lantainya kayu dulu, tapi kayaknya kan renovasi besar ya. Jadi akhirnya yaudah deh beli aja gitu. Sekarang kita lihat ruangan berikutnya tetangga. Oh iya nih, udah beda lagi nih granit motif kayu. Nah, tetangga sini. Mbak Lina, ini kita masuk lebih dalam ya Mbak. Di sebelah sini, wah saya baru ngeh kalau dapurnya seluas ini. Jadi tadi ada storage gas, di baliknya itu adalah langsung dapur. Nah gimana nih ceritanya? Kenapa dapurnya gede banget? Ya karena sebenarnya selain saya suka memasak dan bikin kue, itu sebenarnya suami saya suka masak, anak-anak saya pun juga suka masak gitu. Jadi pada saat papanya lagi ada di Jakarta, biasanya kalau weekend itu kita masak sarapan bareng dan duduk di kitchen island ini gitu. Oke, iya jadi dia dapurnya besar, kemudian ada islandnya. Memang pas banget kalau ukuran dapurnya besar, pakai island ini udah paling cocok banget. Dan di sini islandnya difungsikan sebagai kompor. Kompornya ada di island. Dia pakai yang standing stove gitu ya tetangga. Iya. Berarti tadi Gas. selang gasnya itu lewat bawah. Lewat bawah. Jadi pada saat kita pergantian granit ini, sekalian aja tuh kita langsung tanam di bawah pakai pipa. Kita masukin selang gasnya di dalam situ. Oke, jadi kelihatannya seamless ya. Iya betul. Oke, tapi kayaknya kalau dapurnya dengan barang-barang yang ada dilihat sini, kayaknya nggak cukup hanya hobi masak nih. Juga hobi baking ya. Belum yang baking besar sih karena terima ordernya juga yang Kenal-kenal tertentu aja gitu. Jadi
ada 2 oven. Iya nih kelihatan nih oven baking proper banget nih. Niat banget soalnya. Saya jadi ngeh. Dan ini untuk pencahayaannya cakep banget tetangga karena dari depan ada, dari atas juga ada. Nah kalau ini kaca nih kayaknya. nih. Ya itu kaca. Oke, dan dia nggak dibuat rata gitu tetangga, dia agak miring Agak sedikit miring. ya, agak kepelana sedikit supaya lebih safety dari genangan air gitu. Nah kita bahas dapurnya lagi. Untuk top table pakai apa nih Mbak? Ini kitchen setnya semua dari IKEA. Oh baru mas ya? Ini semuanya IKEA. Jadi Mas, ini kan luasan dapur itu 6 kali 6. Dulu itu sampai di batas kolom ini aja. Yang Dapur ini? saya, ya. Iya. Jadi cuma segini nih, sekotak ini kecil. Oh dari sini sampai sini? Iya, Oh. cuman dari situ. Ini Oke, sebelah kolom ini pintu ke garasi. Jadi cuman kecil banget. Jadi kayaknya butuh yang lebih luas lagi gitu. Jadi karena kebutuhan akan dapur, karena hobi-hobi masak tadi itu ya, jadi disulap jadi seperti ini. Iya, betul. Dan saya baru tahu kalau bisa pesan built-in seperti ini furniture-nya. Merek Sebenarnya itu. bukan built ini sih Mas. Kalau kitchen IKEA itu kan kayak bikin Lego gitu Mas, Iya. ya kan? Jadi memang udah saya bawa ukuran ke sana gitu. Oh. Jadi memang IKEA itu kan sudah modular gitu ya. Jadi tinggal dipas-pasin aja gitu. Oh, oke. Mantap. Berarti ini tinggal datang langsung nanti hasil jadinya seperti Iya, ini. jadinya Tinggal seperti pasang ini. ya. Iya betul. Oke, jadi kayaknya dapur ini jadi area paling luas kayaknya di rumah. Dan saya langsung lihat pintu pertama. Pintu apa ini? Ini pintu menuju ke service area. Di balik pintu ini ada kamar Simba sama kamar mandi. Oke, kamar ART, kamar mandi udah ya. Nggak usah dilihat. Area private, area private. Di dapur yang luas, kemudian island yang bisa jadi meja makan. Nah, kalau ini meja apa jadinya? Ini meja makan beneran ya. makan beneran. Jadi meja makan biasanya kalau kita makan siang atau makan malam di sini gitu. Oke. Ini material kayu solid ya? Ya kayu jati custom di Jepara sih. Sekursi-kursinya juga nih, Ya. minimalis loh bentuknya. Nah, selanjutnya ini, wah, kayaknya ini living kah? Yes. Biasanya living paling luas, tapi dapurnya yang tadi top banget. Ini livingnya gimana ceritanya nih, Mbak? Living roomnya ini luasannya 3,5 kali 385. Oh, oke. 385. Iya, hampir persegi ya. Iya. Iya. Sofanya bisa pakai yang ukuran besar seperti ini. Kalau tadi pakai karpetnya kayu, yang ini karpetnya Karpetnya iya. Karpet beneran. karpetnya karpet nih. Iya. Dan di belakang sini ada bukaan, dia pakai material. Oh, Itu astral aluminium. ini pakai alur. Yes. Oh, pantesan nih cakep nih, Mbak. Jadi bisa di swing, bisa di slide. Coba Mbak. Iya, iya. Sorry, saya Nora, tetangga baru nemu sistem yang begini. Wah, ternyata gini. Wih, Belum. Ih, paten kali nih Mbak. Baru nemu nih Mbak. Nanti kalau tetangga penasaran bisa japri Mbak Rina ya soal sistem pintunya. Sekarang kita lanjutin lagi nih. Ada teras belakang. Ya gimana nih ceritanya? Terasnya cimit-cimit. Minimalis. Jadi ya tadi sebenarnya ini di atas kebuka nih kita nggak pakai kanopi karena di belakang tadinya nggak ada rumah. Jadi nggak ada rumah, jadi kita masih masuk cahaya banyak banget gitu ya. Jadi pada saat tetangga ternyata sudah membangun, akhirnya kita sekalian kasih kanopi. Oh, Gitu. iya. Jadi enak ya kalau masih punya area taman belakang atau teras belakang, apalagi yang semi outdoor seperti ini, sirkulasi udaranya masih ngalir banget ke belakang tetangga. Oke Mbak, sekarang saya lihat nih area selanjutnya adalah area servis. Ya ada servis di sini. Nah, ini yang tadi di balik pintu tetangga, cuci jemurnya di sini. Ah, gimana ceritanya Mbak? Kita dulu itu karena nggak punya area buat jemur, jadi saya biasanya kalau cuci itu pakai dryer langsung. Kok ya lama-lama bengkak ya tagihan, dan ternyata udah ada nih jemuran yang hidrolik lah gitu, bisa turun naik gitu. Jadi ya udah kita sekarang kalau nyuci pas lagi nggak musim hujan ya kita cuci jemur di sini. Oh, Gitu. oke. Masih cepet kering juga ya? Cepet. Karena atapnya juga transparan nih tetangga, jadi Cepet. sinar matahari bisa masuk dan sini semua udah all in ya, udah bisa nyuci, keringin kalau mau pakai mesin atau mau pakai matahari bisa. Nyetrika juga di sini kayaknya. Nyetrika itu meja setrika gini. ya. Gitu. Nah, di sini ada buat ngucek-ngucek kalau misalnya diperlukan. Oke,
Cakep, Mbak. Nah, ini sisi tadi ke kiri dari area living. Sekarang kita balik ke sisi sana nih. Sebelah kanan dia akses penghawaan dari kamar yang... ini kamar kan? Itu kamar saya, kamar utama. Oh, kamar utama. Kamar utama di bawah. Oke, dan tadi saya nggak ngeh tuh, ternyata ada akses juga ke Ada samping akses, sana. iya, kalau mau buang sampah ke belakang. Oh, oke. Gitu, bisa. Ngomong-ngomong tadi udah disebut soal kamar, saya jadi penasaran kamarnya nih. Oh iya, boleh silakan. Mari kita lihat, Mbak. Oke, Mbak Rina, permisi ya, Mbak. Kita lihat kamarnya. Ya, silakan. Isi. Oke. Jadi ini adalah kamar di lantai 1/ kamar tidur utama. Kamar tidur utama. Oh, luas berapa? Ingat gak? Luasnya, nah itu dia nih. Saya belum ngukur. Ya, berapa ya ini ya? Nanti ada di sini. Nanti ada. di sini. Nanti kita kasih keterangan. Kasih keterangan ya editor ya. Iya. Oke, ini dari segi konsep mirip ya sama yang di ruang tengah tadi ya. Ini Ya. layoutnya benar-benar masih pure dari developer ya, nggak kita rubah sama sekali. Cuman jendela aja. Tadinya jendela di belakang lemari ini. Karena tadi kan di samping ini, sebenarnya di samping ini si gudang tadi. Oh iya. Gudang garasi. Jadi tadinya jendela di situ, kita pindahin ke depan sana yang menghadap ke tanaman Solobium Brazil yang tinggi itu. Iya. Jadi ini pindahin jendela aja. Ya, pindahin jendela aja sih kita. Berarti tebakan saya ini di bawah atap pelana itu ya? Betul Ruangan sekali. ini Ya, betul Mas. Oke, jadi ini kamar tidur utama existing tetangga. Untuk luasannya ya bawaan itu tadi, bawaan developer. Dan kayaknya ini ada kamar mandinya kan? Ya, itu kamar mandi juga masih dari developer sih. Belum kita rubah. Pintunya aja diganti nih. Pintunya diganti sama keramiknya aja kita tempel. Keramik bawah ya, keramik bawah aja. Yang bawah di aja. dinding Itu nggak? nggak masih existing. Oh, Sama kita tambah ini aja sih, meja buat sing ya? karena untuk simpan perlengkapan kamar mandi daripada kita keluar-keluar, mendingan kita beliin box aja, taruh di situ, kita bikin ambalan-ambalan seperti itu. Mantap. Ini kamar mandinya kurang lebih lebarnya 1,5 meter. Untuk ininya 1 meter, ya kesananya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih hampir 3 meter tetangga. Jadi cukup proper nih. Dan dapat bukaan ke taman samping itu. Enak Iya, ya kalau rumah nggak nempel-nempel tuh bisa punya Bisa akses buka ya. Dan ya kayaknya pilihan tepat tuh Mbak, nggak ganti keramik dinding ya. Selain wise budget juga masih bagus kok. Dan situ ada orang nggak tahu tuh itu apa? tempat baju kotor. Kalau yang putih di atas, yang berwarna di bawah. Saya mau ngelongok cuma lu baju kotor ya. Iya, baju kotor. Nah, di sini selain di depan, selain di samping maksud saya di belakang juga ada bukaan yang tadi kita lihat dari belakang nih. Terbuka sepanjang hari kalau yang ini kayaknya. Betul. Karena masih di dalam pekarangannya sendiri. Total ada berapa kamar di rumah? Total di rumah ini ada 3 kamar anak, 1 kamar utama sama kamar mbak sih. Oke, 4+1 berarti Iya. ya? 4+1. Ya berarti yang 3 ada di atas semua? Iya, 3 di atas. Menarik tetangga. Sekarang saya mau ajak kalian ke atas. Sebelum naik ke atas, tadi saya belum nemu ada toilet nggak di lantai 1? Di lantai 1 ada di bawah tangga, itu ada powder room. Oh, jadi ini adalah powder room. Iya. Izin ya Mbak? Iya, silakan. Oh, powder room nih tetangga. Dia ada closet dan hanya wastafel aja ya. Dan dia dapat penghawaan dan pencahayaan ke bagian depan. Nah, kalau di powder room ini selain lantainya kita tempel juga, Iya. temboknya kita pakai PVC wallboard ya. Iya ya, saya kira keramik nih. Enggak, kita pakai wallboard PVC. Tahan air nih Mbak? Tahan air, tapi saya sih ngakalinnya dikasih jeda 10 cm ya di bawah supaya kalau pembersihan gitu tetap masih bisa basah gitu. Walaupun klaimnya tahan air, tapi untuk lebih menjaga aja sih. Iya sih, dan lebih kelihatan minimalis ya, dia Iya, kayak betul. ngegantung. Iya. Oke, supaya nggak lembab nih tetangga. Berarti tadinya apa? Apa keramik? Tadinya sama persis kayak di kamar mandi saya. Oh, biar variatif ya. Soalnya kan ini lebih terekspos ya kalau powder room sama tamu. Kalau kamar mandi saya kan ya udah nanti aja lah. Cuma bisa lihat di channel saya. Dan ini ada space sedikit buat tempat penyimpanan sepertinya. Oke, sekarang kita mau lihat lantai 2-nya. Tapi kita lihat dulu tangganya nih pakai apa nih Mbak? Itu pakai cone wood. Concrete wood ya. Kita cat almond ya waktu itu. Di ujungnya dikasih. Di ujungnya kita kasih ini aja sih step nose-nya. Nah, di sini di bordes ternyata masih dihias juga nih. Iya. Nggak lepas dari dekorasi nih. Mungkin penghuni lantai 2 mau pergi bisa. Iya betul, memang tujuannya itu mau ngerapin baju sekolah biasanya turun mereka ngaca dulu. Cakep Mbak, kita lanjut ya? Ya boleh silakan. Yuk ikutin tangga.
Ya, tetangga, sekarang masih di tempatnya Mbak Rina dan kita mau bahas lantai 2-nya nih. Begitu naik, kita belok kanan ketemu. Ini kamar anak sebelah kanan. Oke, kita masuk kamar dulu. Boleh, kan? boleh. Boleh, Sini. kamar anak. Kita lihat kamar kedua. Permisi. Wah. Ini kamar anak ketiga yang sebenarnya belum dipakai ya. Karena anak ketiganya masih tidur sama saya. Jadi ini difungsikan untuk misalnya orang tua datang, tidurnya di sini. Sama anak saya biasanya lesnya di sini sih. Oke, jadi ini ruang belajar sementara. Ya, sementara ruang belajar. Kamar tidur tamu ya? Ya, kamar tidur tamu. Luas berapa nih, Mbak? Sama seperti ruang tamu. Karena ini persis di atasnya si ruang tamu tadi. Ini cukup lapang tetangga, jadi dia bisa pakai kasur ukuran king seperti ini, dan untuk bukaan nggak usah khawatir ya, karena Iya, karena hampir 180 derajat nih rumahnya. Jadi dapat bukaan-bukaan ke depan, ke samping ada. Ada. Untuk lantai pakai apa nih? lantai masih sama, Mas. Oh. Satu rumah kita pakai granit. Oh, motif 60 kayu kali ya? 60 kali 15. 60 kali 15. Cakep tetangga. Sekarang kita mau ajak kalian lagi lihat ke area selanjutnya. Sebelah sini gudang, Mas. Storage room. Jarang-jarang nih kita bahas gudang. Boleh nih Iya, kita boleh, lihat? boleh. Walaupun berantakan ya. Nah, ini tempat menyimpan barang-barang ya kayak koper. Iya. Nah, ini kabinet-kabinet ini adalah kabinet dari dapur bawah sebelum renovasi. Nah, cuman segini tuh luasannya dulu. Iya, iya, persis iya. seperti ini. Gitu. Pantesan pengen lagi ya yang lebih proper. Karena waktu itu dari ini belinya 2018 ya sampai 2022 itu masih bagus banget gitu. Padahal rumahnya nggak ditempati sih. Mau dijual juga kayaknya kan luasannya pasti kan beda ya tiap Iya. rumah gitu. Dijual juga kayaknya belum tentu juga ada yang ini. Jadi pakai aja deh gitu. Pantesan dibawa rapi bener ya. Storage room-nya udah dibuat rapi begini juga nih. Cakep Gitu. nih tetangga. Dan ini masih di bangunan yang hasil Ini renovasi bangunan tadi ya? baru. Bangunan baru ya? Ini bangunan baru. Termasuk kamar itu? Termasuk kamar itu. Jadi waktu itu cuman sampai sini, Mas. Mhm. Tangga ini tutup udah. Oh, sampai yang ini? Nah, iya. Sampai situ aja. Selesai. Jadi ini adalah bangunan tambahan. Tahun berapa waktu itu? 2022. 2022. Berapa lama Mbak bikin Proses pembangunannya itu 6 bulanan. dua lantai ini ya? 2 lantai. Pakai arsitek atau kontraktor? Pakai arsitek dan kontraktor. Jadi arsiteknya dari kontraktornya gitu. Oh, Mereka design and build. design and build. Nanti kalau tetangga penasaran mau nanya bisa japri aja ya ke IG-nya Mbak Dina. Jadi tetangga kalau penasaran biaya mah kita langsung tanya aja ya. Untuk nama kontraktornya bisa tanya Mbak Dina. Kalau biayanya berapa waktu itu, Mbak? Biayanya ya waktu pas renovasi terakhir itu cukup besar sih, Mas. Satu rumah ini kan kita ganti lantainya. Tangganya juga semua kita ganti. Ada penambahan bangunan, ruang tamu, gudang 2 sama kamar 1. Jadi itu sekitar 700-an. 700-an. 700. Tahun 2022. 2022 tetangga di wilayah Jabodetabek ya. Plus perluasan dapur Plus perluasan dapur. dan carport. Jadi lumayan. Oh iya ya. Ya besar lumayan ya. masif lah. Lumayan besar renovasinya. Saya Iya, kira iya. hanya penambahan ini. Ternyata mencakup semua Ya itu. mencakup semua. Jadi 700-an, sekitar 700-an. Oke, cukup worth it tetangga. Jadi rumahnya selain bertambah luas juga bertambah cantik juga nih. Oke, sekarang kita di area selanjutnya. Area apa nih, Mbak? Ini area kita pakai buat sholat sih, Mas. Cuman memang agak area sholat tapi ada bola disco. Jadi kayak agak sedikit sebenarnya karena di sini tadi cahaya matahari ya, mataharinya tuh pagi tuh kena semua ke sini. Jadi bagus aja gitu kan. Kalau pagi itu biasanya start dari jam 6:30 itu dia udah kinclong banget nih ruangan, udah bling-bling. Menyala ya? Menyala langsung Wih. bling-bling gitu. Dan ini kabinet yang tergantung ini, hanging kabinet ini sebenarnya tadinya sama kayak di situ, ini dipergunakan untuk microwave di bawah tadinya. Ini dari dapur. Yang bolong itu tempat microwave gitu. Oh iya, Jadi bener. taruh di sini aja daripada di sana enggak. Ini bisa nyimpen kayak buat alat sholat. Bagus juga ya pemanfaatan ya, Mbak. Iya, betul. Jadi kalau masih bisa dimanfaatin barangnya, usahain dimanfaatin semaksimal mungkin tetangga. Kayak kabinet dapur ini yang jadi storage lainnya di lantai 2. Sama itu juga tuh, Mas. Itu potongan tabletop ya, Oh. buat bolongin sink tuh. Oh iya. Terus saya bikin aja meja. Iya benar juga, karena bahannya bagus tetangga. Tuh masih proper juga, dibikin meja juga masih enak. Terutama kalau meja kopi gini ya. Mantap. Dan ini saya tadi nembak juga musola karena saya lihat ini ada kaligrafinya, jadi kayaknya ini tempat sholat deh. Bener ya? Betul. Oke, berarti di sini ada 3 pintu. Kita kemana dulu? Boleh mau ke kamar mandi atau ke ini? Itu kamar mandi anak. Yang ujung. Iya. Kita lihat kamar mandi dulu ya.
Bentukannya juga masih dari developer nih. Berarti ini existing nih. Ya, existing, semuanya masih sama. Tapi dia sehat ya, dapat penghawaan ke bagian luar. Cakep. Jadi ini adalah sharing bathroom. Nah, kalau kamar tidur ketiga dan keempatnya berarti ini. Kamar tidur anak pertama saya yang ini. Yang ini? Bukan, itu yang kedua. Yang ini yang pertama. Anak pertama. Oke, yang kedua dulu. Yang kedua dulu ya? Ya. Nggak ada kan, Mbak? Nggak ada orang. Pada sekolah semuanya. Oh, iya. Permisi. Oke. Loh, berarti anak bontot paling luas tuh kamarnya? Iya, karena bangunan baru ya. Oh iya. Ini kan, ini mereka udah memilih kamar ini sejak rumah yang lama gitu, sebelum direnovasi. Jadi udah nggak boleh pindah-pindah. Tapi ya cukup lah, ini masih proper cukup. banget. Kalau kasur ukuran single seperti ini, dan juga ada meja belajar, ada lemari pakaian dan penyimpanan mainan juga nih. Ini saya kalau nggak lihat ada barang-barang ini, rasanya kayak masuk kamar rumah contoh nih. Karena rapi begini. Ukuran inget nggak? Ukurannya nanti ada di sini. Jangan lupa editor ya, dicantumin. Iya. Sekarang kita lihat kamar anak satu. Kamar anak pertama saya. Permisi. Ngomong-ngomong, pintunya pakai apa, Pak? Oh, ini sebenarnya pintunya developer, tapi kita lapisi pakai takusit dengan warna senada kayak kabinet-kabinet saya kan. Semuanya pakai motif ini ya. Tapi yang di Kitchen Island kan yang bertekstur gitu. Kalau ini yang takusit yang stikernya yang warna sama. Oke, berarti ini pintu existing di finishing ulang. Di finishing ulang. Ini sebenarnya pintunya tuh ada kayak apa tuh namanya tali airnya gitu, tapi nggak tahu nih. Mereka bisa bikin ditutup kayaknya. Ditutup ya, jadi supaya rapih. Kusennya bawaan? Kusennya nggak bikin baru sih. Baru, kan? Kusennya itu Alexindo waktu itu. Oke, aluminium tetangga nih kusennya. Pantesan nih kayak baru semua, ternyata daunnya daun yang lama. Permisi. Wah, ini juga gede, Mbak. Tadinya cuman sampai situ, Mas. Itu ada balkon tadinya kita. Karena nggak pernah keluar juga dan waktu itu kita punya anak masih kecil ya, jadi kita perluas ke depan aja. Luasnya tadi lupa juga ya? Kalau iya, Ada di sini, nanti ada di sini. Di sini ada akomodasinya, meja belajar, kasur ukuran queen, dan juga lemari pakaiannya tersimpan rapi. Kayaknya kita udah keliling semua ya, Mbak ya? Iya, udah nih. Udah diakses. Tadi saya bilang di depan, Mbak, kalau rumah ini adalah rumah idaman dengan banyak taman. Nah, so far udah berapa tahun menghuni? Dari akhir Desember 2022 sih kita masuk ke rumah. Oke, berarti sekitar 3 tahun lebih ya? Ya, udah mau. Iya, udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun ya? Iya. Gimana experience-nya setelah renovasi dan menghuni rumah ini? Ya, sudah memenuhi ekspektasi sih, gitu. Sudah nyaman, gitu. Jadi memang renovasi kemarin itu walau kita keluar duitnya lumayan besar ya, jadi membuat nyaman kita sih. Pada akhirnya gitu. Jadi kamar anak juga sudah ada semua gitu. Jadi kayaknya udah cukup deh. Nggak akan ada lagi penambahan bangunan lagi gitu. Udah cukup. Worth it banget ya? Worth it banget. Walau pada saat pembangunan renovasi kemarin kita akhirnya switch kontraktor. Jadi ada dramanya di situ. Ceritain gitu. dong dikit aja. Berdasarkan pengalaman ya, ternyata karena pada saat renovasi ini berjalan, itu kita masih belum tinggal di sini, domisili kita belum di rumah ini gitu. Jadi kita cuman lewat by WA aja. Walaupun sebenarnya kontraktornya bagus, tapi supervisinya kurang. Kayaknya itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman nanti yang mau renovasi lah. Kita nggak bisa melepas begitu aja sih. Benar-benar harus kita juga, walaupun sebagus apapun kontraktornya, kita tetap harus terjun langsung untuk supervise semuanya gitu. Oke. Supervisi juga nggak bisa dikesampingkan ya, Mbak? Betul. Jadi Penting salah banget. satu poin utama juga itu. Iya. Oh, iya. Sama satu lagi, Mas. Apa tuh? Untuk terutama untuk yang interior ya. Interior itu benar-benar perhatikan ukuran ruangan. Jangan main asal beli-beli aja gitu. Kita ukur dengan presisi gitu, ruangannya berapa, dan furniture yang mau kita beli juga harus kita ukur. Terus nanti kalau bisa digambar-gambar, coret-coret sedikit gitu. Jadi ya itu sih yang bikin rumah ini jadi buat saya nyaman bergeraknya gitu. Jadi tidak mengganggu ya alurnya gitu. Karena ukurannya juga harus diperhatikan gitu. Tapi sebelum nemu cara mengukur itu, pernah beli langsung asal beli gitu? Oh ya, pernah. Pernah. Tadinya nih kamar-kamar ini semuanya itu udah kita isi semua. Pada saat 2018 itu kita udah isi semua furniture. Karena rencananya waktu itu saya mau melahirkan di Jakarta dan tinggal di sini gitu. Tapi saya beli online. Tiba-tiba, aduh,
gede banget gitu-gitulah. Jadi akhirnya belajar dari pengalaman itu ya kita pas mau masuk ke sini kita ukur lagi nggak cocok itu kita jual. Pokoknya kalau di rumah ini kalau mau beli barang baru harus jual dulu mas. Oh iya, udah full ini. Jadi kalau seandainya ada yang mau beli ganti baru gitu, saya harus jual dulu. Harus ngeluarin yang lama. Ngeluarin yang lama atau dinonasikan. Oh, Gitu. Oke. Dan kalau ada tetangga online yang mau nanya-nanya, bisa tanya kemana Mbak Rina? Di Instagram saya bisa Arieska Marina. Oke, langsung ke Instagramnya Mbak Rina, linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak Mbak Rina ya. Iya, Udah bolehin sama-sama. kita Terima home tour. kasih. Makasih loh udah main-main ke rumah saya. Cek Instagramnya Mbak Rina, siapa tahu kelihatan orangnya yang mana. Terus ya Mbak Rina, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Ditutup. Tutup. Satu Terus? lagi. Terus ditarik ya. Yang Ditarik ini? bisa. Pengen nih. Takut Mbak. Enggak dikunci. Tarik aja. Boleh dibantu? Oh iya Mbak, bantuin Mbak.